kami sembah. Ucapan syukur kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kau Tuhan yang sempurna dalam janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih. Ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesedihan.
kasih Tuhan tiada terhitung. Haleluya. Sungguh banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami, tiada terhitung. Oh, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu, lagi bersama nyanyikan pujian ini, bagaikan langit yang membentang, bagaikan haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tiada terhitung.
kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan angin, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dalam hidupku. Haleluya, ya Tuhan, bagaikan dalam samudra. Yes, itu dalam kasih Tuhan dalam hidup kami. Tiada terukur, tiada
tahu Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi, karena kebaikan-Mu lah Tuhan yang membuat kami boleh menikmati segala yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam ibadah pengucapan syukur kami hari ini, di hari yang Kau khususkan untuk kami boleh datang kepadamu beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk setiap anugerah ini dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami tahu semua karena Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa dan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemberitaan firman Tuhan, Kau urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Biarlah pengertian dan pemahaman akan firman ini boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan beri kemampuan juga kepada kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Selamat datang Pak Jonathan ya, dari Jakarta, dan saudara Bapak ya dari Jogja ya. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu karunia. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita akan belajar, saya akan coba penggal-penggal, paling tidak kita bisa belajar memahami, mengerti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karunia iman. Karunia iman. Ada berbeda dengan iman dengan karunia iman. Nah, nanti saya berharap dengan ini. Saudara, karena tipe saya pengajar, mungkin ada baiknya saudara mungkin di rumah siapkan catatan. Karena bagaimanapun pengajaran-pengajaran ini penting buat kita. Karena ini jadi dasar dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya paling tidak di rumah kita bisa mengulang kembali, mengingat kembali. Kecuali saudara memang jenius, bisa mengingat semua dan tapi kalau memang kita ini mudah lupa, ada baiknya kita catat. Jadi sehingga di rumah kita bisa mengulang kembali. Oh, ini yang dimaksud. Oh, ini yang harus saya lakukan. Kenapa saudara? Karena memang dalam kehidupan kita butuh tuntunan dari Tuhan. Supaya setiap hari kita masuk satu hari, satu kondisi, satu keadaan yang kita belum pernah masuk sebelumnya. Betul kan? Kita jalan, kita masuk hari Minggu. Kan sebelumnya kita belum pernah datang di hari ini. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, kita masuk di hari ini sesuatu yang baru. Kita mau mengulang lagi yang lama untuk terjadi hari ini, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi karena sesuatu yang baru, kita terus perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu selalu guidance-nya, petunjuk dari Tuhan. Makanya kita perlu firman setiap hari. Jadi jangan hanya andalkan juga firman hari Minggu untuk satu minggu ini. Nggak cukup saudara. Ya, jadi kita perlu setiap hari tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena besok kita masuk Senin, sesuatu yang baru lagi, hari yang baru lagi, dan kita belum pernah lewati hari itu. Hari Selasa kita belum pernah lewati hari itu. Jadi kita perlu terus supaya Tuhan menuntun kita ya. Nah, kita akan baca dari 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Jadi bisa ini 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Mungkin ada baiknya kita baca lanjutnya ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-beda bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi ini dikenal dengan 9 karunia Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus. Nah, saya membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama disebut karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan atau revelation gift. Ini karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia membedakan roh, itu revelation. Jadi nanti kita akan bahas, ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu karunia inspirasi atau ucapan, vocal gift, ya. Dan ini ada nubuat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh, selalu melalui perkataan, ya, ucapan. Yang ketiga, karunia kuasa atau power gift, ya, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia mujizat. Ini 3. Nah, kita akan bahas hari ini. Saya tidak membahas urut, tapi kita akan bahas hari ini tentang karunia iman. Nah, karunia iman. Jadi saudara, karunia iman yang perlu kita perhatikan begini. Dalam karunia ini pertama kita harus pahami, namanya dalam bahasa Inggris disebutkan gift, atau ini pemberian, hadiah. Jadi namanya juga hadiah. Saudara, kita tidak bisa menuntut. Artinya kita tidak bisa harus saya dapatkan. Namanya juga hadiah, ya kan? Saudara ulang tahun, orang tidak kasih hadiah, saudara boleh marah tidak? Orang namanya juga orang lain, terserah dia lah mau kasih hadiah apa enggak, kan? Nah, jadi dalam hadiah atau gift ini Tuhan berikan karunia ini kepada orang, pemberian Tuhan. Jadi saudara, saya katakan begini, karunia bukan tanda kedewasaan. Jadi jangan kita berpikir nanti, oh aku dapatkan karunia ini, oh tandanya aku sudah dewasa. Enggak. Tapi kedewasaan adalah tanggung jawab daripada karunia yang kita terima. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap karunia itu? Kita aktifkan, kita gunakan enggak karunia itu sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi sekali lagi, karunia bukan tanda kedewasaan, tapi tanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan berikan, itulah kedewasaan. Ya, seorang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan berikan karunia ini kepada kita, kita harus bertanggung jawab terhadap karunia. Ya, nah, jadi karunia roh itu diberikan untuk kepentingan orang lain, kepentingan bersama, bukan untuk kita. Ya, jadi tujuannya bukan supaya kelihatan kita ini hebat, kita bisa berbangga, wah aku lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena aku punya karunia. Enggak. Ya, termasuk orang yang mengadakan mukjizat karena memang kepentingannya orang lain. Ada orang yang perlu disembuhkan. Seringkali kenapa saya katakan ini juga bukan tanda kedewasaan? Karena di Matius pasal 7 katakan gini, ada orang yang sudah bernubuat, ada orang sudah mengadakan mukjizat, tapi Tuhan bilang gini, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia salah menggunakan tujuannya, salah menggunakan karunia. Ya, jadi kalau gitu perlu tidak kita karunia? Perlu. Kenapa? Karena karunia inilah yang akan menolong kita. Saudara perlu mukjizat? Perlu mukjizat. Dari mana kita dapatkan? Karunia itu yang akan menolong kita untuk terima mukjizat. Ya, saudara ingin mendapatkan hal-hal yang besar, yang luar biasa, kita butuh karunia iman. Ya, untuk apa? Percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 katakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara, dikatakan lakukanlah sesuai dengan karunia yang kita terima, dan karunia itu yang kita pakai. Ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk tentang karunia iman. Apa itu iman? Karunia iman. Karunia iman itu berbeda dengan iman. Iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu iman kita, dan iman yang menyelamatkan kita. Tapi karunia iman beda dengan iman itu. Ya, jadi iman adalah seperti Ibrani katakan, apa yang tidak kita lihat, sesuatu bukti dasar dari segala sesuatu, dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Nah, itu iman. Nah, jadi iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu iman. Nah, kemudian kalau kita lihat karunia iman, apa itu karunia iman? Karunia iman diberikan melebihi iman tersebut untuk hal-hal atau tujuan khusus. Jadi karunia iman ini Tuhan berikan kepada seseorang dengan tujuan khusus, tujuan tertentu. Ya, nah, apa itu karunia iman? Ya, karunia iman adalah keyakinan khusus yang diberikan kepada seorang percaya. Ya, keyakinan khusus yang diberikan kepada seorang percaya oleh Tuhan untuk melakukan suatu langkah atau tindakan mustahil. Suatu langkah atau tindakan yang mustahil. Kalau semua bisa dijangkau, nah itu tidak perlu iman. Orang bisa kok. Ya, kenapa? Orang terdata. Misalnya gini, saudara punya uang 1 juta, dan kemudian saudara perlu beli barang 900.000. Sudah perlu berdoa enggak minta sama Tuhan? Orang sudah ada 1 juta, belinya cuma 900.000. Itu artinya karunia ini tidak akan bekerja. Ya. Tapi kalau kita punya uang 1 juta, yang kita butuhkan 1 miliar, ini butuh karunia iman. Nah, tapi tentu kita tidak terus nekat asal saja, enggak. Nanti kita belajar ya. Jadi suatu langkah atau tindakan mustahil berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada orang tersebut. Tentu ada dasarnya. Dasarnya tentu tidak terus, saya berdoa Tuhan berkata begini, dan kemudian ini lihat dulu dasarnya ini apa. Ya, tidak semata-mata hanya berdasarkan apa yang Tuhan katakan tanpa ada dasar firman. Dasarnya itu ada enggak? Ya. Nah, kemudian karunia iman adalah tingkat iman dengan mana itu dengan iman tersebut perbuatan-perbuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Karunia iman juga karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Ya, karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya, sehingga orang itu memiliki keyakinan luar biasa terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan ini firman-Nya, dan kuasa Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Bukan tujuannya pribadi, bukan ambisi manusia, tapi tujuannya Tuhan. Jadi karunia iman ini disebut juga iman yang istimewa atau iman yang khusus. Nah, saudara, saya kasih contoh. Ada beberapa contoh dalam sehari-hari, dalam kegiatan ini, dalam ibadah, dan kemudian suatu kali pada waktu kita mulai gereja, saya sebelumnya itu sudah dengar orang banyak, gereja persembahan 3 kali sekali ibadah. Oh, kepeng sih. Ya, waduh, ini jawab sebentar ada ini acara ini, minta lagi uang kok uang.
Nah saudara, jadi pada waktu kemudian bangun gereja ini kan cerita lama kan, cerita saya dengar nih orang-orang ngomong gitu dari banyak orang. Ya itu masing-masing orang lah, terserah lah. Ada orang yang memang rela memberi, ada orang yang rela menyindir orang yang memberi, ada juga orang yang rela mengata-ngatain orang yang memberi, macam-macam. Ya tapi itu saya dengar. Jadi kemudian pada waktu gereja ini, kemudian kita berdoa dan kita putuskan kita tidak edarkan kantong kolektor. Awal-awal memang sempat gitu ya, tapi kemudian setelah itu kita putuskan untuk kita tidak edarkan kantong kolektor. Ya, ini udah berjalan berapa bulan, kemudian dia bilang kita putuskan oke, saya berdoa, kami berdoa, dan kemudian yakin ini Tuhan katakan tidak usah edarkan kantong kolektor. Terus gimana Tuhan? Nanti kan biaya hotel, biaya ini macam-macam kan perlu. Nanti aku yang bertanggung jawab. Aku akan buktikan bahwa gereja ini punya Tuhan. Kalau gereja itu punya Tuhan, maka Tuhan yang tanggung jawab. Ya, ya sudah kita berani aja. Nah, saudara, jadi pada waktu itu kita bilang Tuhan memberikan karunia iman kepada kami untuk melangkah. Untuk kita bilang mulai minggu ini kita tidak edarkan kantong kolektor. Kita siapkan saja persembahan, bahkan kemudian kita urus QR, yang mau berikan silakan. Bahkan kita tidak umumkan ini. Tapi kenapa? Karena ini Tuhan berikan sesuatu, dan ternyata Tuhan buktikan sejak dari itu. Nah ini kan sudah sekian tahun nih, sudah sekian tahun ya, mulai dari hotel Bumi Minang yang dulu, udah dari 2018 kalau tidak salah kita mulai, dan Tuhan buktikan sampai hari ini. Dan Tuhan buktikan sampai hari ini. Kita tidak pernah defisit. Kenapa? Karena Tuhan membuktikan bahwa ini Dia berikan karunia iman untuk apa? Untuk kita percaya. Dan saya dorong pengurus, ya sudah kita percaya aja. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Dia bertanggung jawab dengan apa yang Dia katakan. Dan Tuhan buktikan bahwa Dia pelihara, Dia aja. Nah, saudara, memang kita juga tidak bisa ngawur, ya. Wah, aku dapat karunia iman, terus kemudian kita pergi ke showroom mobil dalam nama Yesus, mobilnya jadi punya aku. Ya, jangan ngawur begitu. Kalau Tuhan tidak ngomong, jangan terus asal ya. Pergi ke showroom mobil, pergi ke developer dalam nama Yesus, rumah jadi punya aku. Ya jangan ngawur begitu. Ya tidak bisa kita ngawur begitu. Kita mesti jelas dulu dasarnya itu apa. Dasarnya apa? Nah, terus kemudian pada waktu dibilang jangan edarkan, tidak usah mulai tidak edarkan kantong kolektor. Terus dasarnya apa? Aku akan pelihara. Kemudian ada firman-firmannya dikatakan, aku akan pelihara. Gereja adalah punya Tuhan, bukan punya manusia, bukan punya pribadi. Organisasi bisa manusia yang kelola, tapi gereja itu adalah punya Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Ya, setelah berjalan sekian tahun, Tuhan buktikan. Nah, saya belajar dari almarhum Bapak Abraham Alex Tanusaputra di Surabaya. Pada waktu dia memulai membangun gereja GBI, sekarang gereja Betani di Nginden. Saudara, itu gereja itu muat 40.000 orang. 40.000 orang, bisa bayangkan, besar sekali. Sehingga setiap kali ibadah itu yang ngitung kolektor itu saudara orang bank. Orang bank yang datang yang ngitung kolektor langsung. Nah, itu langsung stop. Nah, kenapa? Saking jemaatnya banyak. Dan pada waktu dia memulai membangun, dibutuhkan ratusan miliar untuk membangun yang luas sekali, 40.000, belum kantor lagi, belum ada ruang pertemuan yang kecil-kecil lagi. Dan saya melihat bagaimana dia memulai dan dia lakukan itu, dan itu saya kira itu karunia iman. Memang tidak semua orang, tapi dasarnya itu jelas. Dasarnya jelas. Sudah punya gereja sebelumnya, ternyata gereja itu sudah sekian kali pun, kalau nggak salah dulu bukan di Nginden dulu ya, di Manyar dulu,
sudah sekian kali ibadah penuh terus dan tak muat lagi, orang sampai di luar-luar dan akhirnya mereka buat gereja yang lebih besar. Nah, saudara, jadi karunia iman ini sesuatu mesti ada dasar jelas, ya. Jadi apakah kita bisa dapatkan? Bisa. Kalau memang situasi itu membutuhkan itu, Tuhan akan berikan ini. Kenapa? Karena memang ini bukan untuk kepentingan kita. Ingat dulu, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Kalau ini untuk kepentingan bersama, pasti Tuhan akan berikan. Ya, pasti Tuhan akan berikan. Buat kita mungkin kepala keluarga, ya, atau orang tua di rumah, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita butuhkan, sudah perlu nggak karunia iman? Perlu, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, supaya karunia bukan hanya sekedar iman, tapi karunia ini aku punya, supaya apa? Ada sesuatu perbuatan Allah yang besar itu terjadi dalam keluargaku. Perbuatan Allah yang hebat itu terjadi dalam keluargaku. Ada kuasa Allah yang luar biasa itu terjadi dalam keluargaku. Sudah bisa meminta itu kepada Tuhan. Sekali lagi, namanya juga hadiah. Tentu ini bergantung kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan. Tapi kita bisa minta. Dan kalau memang ini dibutuhkan, pasti Tuhan akan kasih. Karena Tuhan juga ngomong, kalau kamu minta roti, Tuhan bilang, kalau kamu minta, seorang anak nih minta roti sama bapaknya kasih batu enggak? Enggak, pasti kasih roti. Mintanya roti. Kalau sudah minta sesuatu, Tuhan akan lihat. Kalau memang dibutuhkan, pasti Tuhan akan kasih. Nah, jadi ini ya, saudara. Kemudian pada waktu mau beli gedung, ya, waktu itu ya kan saya udah pernah ceritakan, kita terdesak mau harus segera cari tempat keliling ini, akhirnya terputuskan untuk beli tempat. Sementara uang kita belum cukup, ya. Kita sudah kumpulkan dari 2018. Nah, saudaraku, ini karunia iman ini tidak juga kalau saudara pingin latih dari kecil. Apa benihnya, saudaraku, karunia iman ini muncul? Saya ngomong, kita sisihkan dari setiap bulan dari kas umum, kita masukkan ke kas pembangunan. Kita cicil. Suatu saat kita harus beli tempat untuk ibadah. Kita harus beli tempat. Caranya bagaimana? Ya kita cicil dulu. Sampai kapan? Ya tinggal kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau kami punya kekuatan segini nih, kalau Tuhan mau percepat, kami perlu mujizat-Mu, kuasa-Mu, kami perlu. Tapi kalau memang Tuhan bilang ya sudah alamiah saja, ya sudah kita ikuti. Tapi kan gini saudara, cara Tuhan itu macam-macam ya. Lewat satu peristiwa, kita itu kan seperti terdesak, kita harus segera pindah, cari tempat. Nah, kemudian uang kita waktu itu 474 juta di kas pembangunan. 474 juta. Itu udah 4 tahun sudah dikumpulin tuh. Nah, kami berdua mengambil langkah iman. Langkah iman pada waktu tanggal, saya masih ingat, saya catat. Ya, saya bilang 4 November 2020, satu kali di jam 3.20 atau setengah 4 gitu ya, pagi itu, tiba-tiba saya antara dibilang tidur, saya dengarkan suara itu, tapi dibilang bangun, saya masih tidur ya. Tapi saya dengarkan suara itu bilang gini saudaraku, bangun rumah Tuhan bagiku, beritahu dan ajak umatku untuk membangunnya. Begitu saya bangun, saya kan mendengar suara itu, saya bangun supaya tidak lupa, saya catat saudara. Bangun pagi-pagi itu saya ambil, saya langsung catat.
Masih ingat itu 4 November 2020. Jadi ada hal-hal tertentu biasanya saudara saya catat gitu ya supaya tidak lupa. Nah, mulai dari bulan itu saudaraku, dia bilang gini, Tuhan, aku memulai, kami memulai apa yang langkah iman yang dilakukan. Dia bilang setiap bulan saya tabur untuk rumah Tuhan. Seberapa yang saya bisa, saya tabur. Itu langkah iman. Nah, kelihatannya kecil, saudara. Tapi buat saya, dia bilang itu langkah yang kami bisa lakukan. Kami mulai dulu. Seberapa yang bisa, tabur setiap bulan. Setiap bulan aja tabur. Waktu itu belum ada rencana mau beli gedung. Sudah tabur aja. Begitu dapat firman ini, tabur aja. Nah, saudara, dan kemudian pada waktu sudah terkumpul sekian itu dan kemudian dibutuhkan 2,5 miliar. Itu baru beli gedung. Ternyata saudaraku, karena mungkin baru sekali ini beli gedung, jadi ada banyak biaya sebetulnya yang tidak terpikirkan sebelumnya, ya. Kita jual belinya, karena ini dibikin atas nama yayasan, atas nama penurunan hak, macam-macam itu 100 juta lebih, tidak terpikirkan sebelumnya, ya. Nah, tetapi begini saudara, pada waktu kita mulai, Tuhan, oke, ini sudah ada. Kita sudah kontak ke pemiliknya, deal di harga sekian. Boleh tidak turun lagi? Nggak bisa. Deal harga segini. Terus bagaimana? Saudaraku, pada waktu peristiwa yang tidak mungkin, kalau kita tahu, saya kembali diingatkan, Tuhan bilang ini, bangun rumah Tuhan bagiku. Bangun rumah Tuhan bagiku. Terus apa caranya? Tuhan cuma ngomong, beritahu dan ajak umatku untuk membangunnya. Cuman gitu aja, ya. Cuma kasih tahu aja, kasih tahu dan ajak, kasih tahu dan ajak. Oke, saya kumpulkan pengurus gereja. Oke, pilihannya begini ini. Oke, kita beli. Terus uangnya dari mana? Gini, kita coba cari. Ini kadang-kadang kan kita manusia begitu, saudara ya. Kita coba cari alternatif. Bisa enggak kita pinjam uang di bank? Kita sertifikat kita inikan di bank. Wah, ternyata kita coba telepon, kalau yayasan enggak bisa. Kalau pribadi bisa. Saya kan enggak mau. Saya enggak mau rumah ini dibeli uang jemaat pakai nama saya. Saya enggak mau. Dia bilang enggak. Ini punya jemaat, bukan punya saya. Karena kalau nama saya, meskipun nanti dibuat di notaris nama saya, tetapi yang punya adalah gereja. Suatu saat umpama nih saya meninggal, ini bermasalah secara hukum. Nah, jadi akhirnya saya putuskan, enggak, saya tidak mau atas nama pribadi. Nah, kemudian saudara, bagaimana? Ya sudah, kemudian kami memulai pertama. Oke, kami tabur dulu sekian. Kami tabur dulu yang pertama. Untuk memulai, kita beli. Uangnya masih 500-an, 474 itu. Terus bagaimana dengan sisanya 2 miliar lagi? Ya sudah, pokoknya kita kasih tahu. Tuhan bilang kasih tahu dan aja. Nah, saudaraku, masih ingat saudara? Saya pernah awal Januari 2021 saya khotbahkan ini tentang bangun. Ini apa yang saya dapat, saya bagi. Ini 2021. Kemudian di kira-kira bulan keberapa di tahun 2021 itu, saya nemenin Bu Esther ke satu tempat beli kain. Sementara pilih kain, saya kemudian mau ketemu dengan satu orang bapak. Cerita-cerita dengan dia, dan dia bercerita kepada saya tentang apa yang dia lakukan. Jadi dia secara uang pribadinya, dia itu membangun rumah Tuhan yang megah di Taplau itu. Dulu saya berpikir uang Pemda.
Dia bilang, ini uang pribadi saya. Bahkan dia bawa arsiteknya pergi ke India, ke Taj Mahal. Dia bilang gini, aku pingin yang rumah ibadah ini dikasih untuk seperti di Taj Mahal ya. Nah saudara, dan kemudian pada waktu itu saudara, setelah tahu, dia cerita, ini uang saya semua. Oh, jadi uang bapak pribadi ya? Pemda mau kasih bantuan, saya tolak. Saya bilang enggak, saya pingin uang. Terus dia bilang begini, dia bilang, aku ini sudah umur 70 berapa waktu itu? 70 lebih, 80 lebih ya, 80. Kalau aku makan, aku cuma bisa makan sepiring. Aku pakai baju cuma satu di badan. Satu ini yang aku bisa pakai. Cuci, ganti pakai baju, itu. Umur 80, apa yang aku mesti bawa? Anak-anak sudah berhasil semua, sudah tamat kuliah, ada yang punya usaha, ada yang bekerja, ada yang ini, dan ceritanya. Ada yang di Palembang, ada di mana. Apa yang aku bawa nanti waktu aku bertemu dengan Tuhan? Dia bilang ini, saya tersentak. Dia bilang ini, apa yang aku bawa nanti waktu aku bertemu dengan Tuhan? Kalau aku dipanggil oleh Tuhan, apa yang aku harus bawa pada dia? Terus dia bilang, inilah yang aku bawa, rumah ibadah inilah yang aku persembahkan untuk dia. Saya tersentak. Sudah bayangkan saudara, habis berapa miliar di sana? Habis 2 miliar lebih. Saudara. Orang kita renovasi aja 700 juta, cuma renovasi aja. Ini bangun baru gitu. Tapi dia bilang, ini yang aku bawa. Nah kan saya share waktu ibadah perkataan Bapak. Saudara, dan kemudian tiba-tiba kita dikejutkan dengan satu peristiwa, kita harus cari tempat itu, ya. Nah, jadi kemudian saudara, dan waktu itu saya katakan begini, Tuhan, saya kekuatan kami terbatas. Nah, saudaraku, pada waktu dibutuhkan karunia ini bekerja. Dasarnya apa? Cuma ini, bangun rumah. Saya bilang, dasarnya ada enggak firman Tuhan? Kita hargai. Bangun rumah. Kamu ternyata itu rumah yang dulunya dipakai untuk bikin rumah burung. Otak manusia ini kan bekerja lagi. Wah, kita lihat di sana, saudaraku, burung waletnya masih masuk, saudara. Nah, coba di center itu ada 25 sarang, 25 sarang. Aduh, di lantai 2 kita pakai 1 untuk sekretariat, 2 untuk ibadah. Nanti kita biarkan aja sarang burungnya. Siapa tahu, karena ini rumah Tuhan dan kemudian burungnya masuk, wah kita bisa pakai untuk pelayanan. Ini sudah ujung-ujungnya. Tapi kemudian akhirnya Tuhan bilang, bangun rumah untukku, bukan rumah burung. Oh ya sudah Tuhan. Kita berunding dengan tim pembangunan. Ya sudah, kita tutup aja semua. Goodbye burung walet. Tapi kita biarkan Roh Kudus yang bekerja di sana. Nah saudara, dan kemudian kita mulai. Saya mulai, kita mulai gini dengan pengurus. Pengurus mulai janji iman melakukan ini, dan kemudian saya kasih tahu kepada jemaat. Ya, kita keliling karena di ibadah kadang-kadang sulit. Ya, kita door to door, kita kasih tahu ini loh yang kita dapat. Saya beritahu dan ajak. Tapi kan saya tidak bisa paksa orang loh, kasih sekian ya, kasih sekian, tidak mungkin begitu. Kita kan tidak mungkin begitu. Ya. Nah saudaraku, dan waktu itu kemudian saya ngomong ke pimpinan kita, dan luar biasa sebenarnya. Dalam waktu 40 hari, saya hitung, catat 40 hari, 2 miliar itu
terpenuhi. 2,5 miliar kan beli, ya saudaraku. Jadi yang kita punya kan 474 dalam waktu 40 hari itu terkumpul dan bisa begitu. Dan kita langkah beraninya kita udah ngomong dengan yang punya rumah, beri waktu kami pasti beli. Oke, kita kirim dulu uang DP-nya, tanda kita sudah beli. Nah, saudara, jadi dia bilang gini, karunia iman itu akan bekerja pada waktu ada yang membutuhkan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi satu situasi yang sulit, situasi yang rasanya mustahil untuk bisa terjadi, tidak mungkin bisa terjadi yang begini, karena mustahil sekali. Karunia iman itu akan bekerja. Nah, kita perlu melangkah, bertindak dengan dasar yang jelas, ya. Nah, jadi saudara, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu, saudara semua yang ikut terlibat bersama-sama. Ya, semua kita terlibat bersama-sama, besar kecil yang Bapak Ibu sudah berikan. Saya tahu ini semua andil kita, bukan satu orang. Ya, makasih Pak Jonathan untuk lampu-lampu kabel listrik yang Bapak sudah kirim dari Jakarta. Ya, makasih Pak. Ini rumahnya mau jadi Pak. Nanti mampir kita Pak. Nah, saudara, jadi saudaraku di sini saya lihat begini ya. Kali lagi saudaraku terima kasih untuk Bapak Ibu semua terlibat. Ya, besar kecil sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati kita, dan Tuhan tidak akan lupakan saudara. Kenapa? Saya dari awal tuh tidak mau ngomong. Tapi saya catat sudah di Alkitabnya, saya catat. Satu kali saya catat ya, tanggal pakai kacamata dulu. Tanggal 20 Juli jam 7:30 pagi waktu doa ya, waktu doa pagi itu, waktu pas ini. Kemudian pertama gini, tanggal 18 Juli waktu itu Tuhan bilang gini, aku akan memberkati mereka yang menabur untuk rumah. Aku akan memberkati. Dan kemudian tanggal 20 Juli saya dengarkan lagi suara itu ngomong, aku tidak biarkan engkau berhutang untuk rumah. Makanya saudaraku, kita fokus, ya sudah ini untuk rumah Tuhan, tidak ada yang lain-lain. Punya rumah Tuhan, rumah Tuhan aja. Kenapa? Karena menyentuh Tuhan. Kita lakukan semua untuk Dia. Makanya kami sudah sepakat, tidak mau pakai nama pribadi, tidak mau. Kenapa? Ini punya jemaat. Rumah Tuhan punya kita bersama. Makanya yayasan yang kita buat itu Raja Wali Oikos. Oikos itu dari bahasa Yunani, artinya itu rumah. Itu rumah kita bersama. Rumah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bersama. Dalam waktu 40 hari selesai. Kita bisa tanda tangan, buat perjanjian jual beli, urus surat menyurat, dan kemudian selesai. Hari ini sedang renovasi. Bapak Ibu boleh mampir-mampir ya. Tengok dari luar sekarang catnya sudah berubah, nanti kita tampilkan. Tapi saudara, kalau saudara sedang menghadapi situasi yang sulit, rasanya tidak mungkin. Sakit pun tidak mungkin sembuh. Keadaan pun tidak mungkin. Saudara perlu karunia ini. Minta Tuhan, butuhkan karunia ini Tuhan. Supaya apa? Supaya aku melihat yang mustahil itu nyata di depan. Aku ingin lihat Tuhan. Nah, ini butuh karunia iman. Butuh karunia iman. Jadi kalau Tuhan sedang menghadapkan kita kepada satu situasi, keadaan yang sulit, jangan nyerah dulu. Jangan cepat-cepat bilang, Tuhan tak sayang saya. Nah. Justru saudara harus mulai, Tuhan aku butuh karunia iman itu. Aku butuh karunia ini Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang mustahil itu bisa nyata di depanku Tuhan. Aku bisa lihat itu Tuhan. Aku butuh karunia ini. Dan Tuhan akan berikan buat kita. Kalau memang ini dibutuhkan, pasti Tuhan akan kasih. Tuhan itu tidak akan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tahan-tahan. Enggak. Kalau bisa segera Dia kasih. Pasti. Yakinlah. Ya. Nah, jadi saudara,
Saya bilang semua kita terlibat, ya. Jadi bahkan kemarin pada waktu Pak Rudi, Bu Silvi datang tengok sana, dia bilang, Pak bangun aja Pak lantai 3, langsung aja jadikan tempat ibadah Pak. Padahal kita pikir sudahlah kita lantai 2 dulu, lantai 3-nya kita jadiin gudang aja, ya biar aja lah, ndak dicat, ndak diples apa, ndak apa-apa, pokoknya kita jadiin gudang aja, yang penting kita ibadahnya. Tapi pada waktu kemudian bangun aja Pak lantai 3, tiba-tiba saudaraku karunia imannya dimuncul, saudara. Bertindak aja. Terus bagaimana dengan biayanya? Ingat enggak waktu beli gedung? Bertindak aja. Sudah, terus kita ngobrol, udahlah kita bangun aja lantai 3. Oh terus nanti bagaimana? Ya sudah kita jalan aja. Kita lihat, nanti Tuhan bekerja. Nanti Tuhan bekerja dengan caranya dia. Nah, saudara, jadi sekali lagi, karunia iman pasti bisa kita dapatkan. Kalau keadaan itu membutuhkan, ada orang lain yang membutuhkan, karunia dia akan bekerja. Tapi yang penting kita siapkan hidup kita, saudara. Ya, jadi kita siapkan hidup kita supaya apa? Supaya pada waktu Tuhan bekerja kita siap. Seandainya tidak dari 2018 kita nyicil nabung untuk rumah Tuhan, mungkin ceritanya akan lain, saudara. Tapi kita memulai dengan langkah-langkah iman yang kelihatannya, wah, mau beli gedung tapi uang cuma segini. Memang ada suara, uang nggak ada, berani-beraninya nawar beli gedung, nanti minta-minta sama jemaat. Kalau saudara, ya sudah, itu kadang-kadang saya anggap itu sesuatu yang coba untuk melemahkan iman. Pokoknya saya jalan. Dan Tuhan buktikan. Nah, jadi saya berdoa saudaraku supaya iman yang istimewa atau iman yang khusus ini sudah terima, sudah dapatkan ini. Ya. Dan kalau sudah bisa lakukan ini di dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara akan nikmati yang luar biasa. Misalnya gini, contoh gini. Orang Indonesia ini kan suka tren ya, ikut-ikutan. Yang satu buka coffee shop, semua buka, di mana-mana buka semua. Terus kalau lagi trennya lato-lato, semua tua muda besar kecil lato-lato semua. Tapi saya kasih dulu pelajaran tentang lato-lato, sudah tahu? Do you know lato-lato? Ya, semua taktikal saja. Ini saudaraku, lato-lato ini jadi pelajaran buat kita ya. Ini kan dua kristal itu ya, benda itu. Saya tadi pagi malam tuh saya sudah ingat tuh, itu ada jam 11 mau nelpon orang nggak enak. Pagi rencana mau nelpon, saya ingat siapa yang punya anak kecil, mau telepon Herman, mau telepon Robin, siapa tahu dia punya lato-lato, tolong bawa. Kira lupa. Saudara, jadi lato-lato gini, lato-lato ini kan dua nih. Ini jadi bagus. Tapi kalau dia itu dibenturkan, maka lato-lato ini jadi apa? Jadi mainan, betul ya? Betul kan? Lato-lato ini kalau dibenturkan, kan nanti dia bunyi tak-tak, dia kan jadi mainan dia. Kita ini kan begitu saudaraku, pribadi kita nih ya. Kalau kita ini dibenturkan sama orang lain dan kita ikuti benturan itu, jadi mainan kita sama iblis, saudara. Betul kan? Jadi mainan kita. Dia itu loh kurang ajar, asal begitu dengan saya. Dia itu loh ngomongnya tidak enak sama saya. Kan dibenturkan itu. Dan kemudian kita ikuti permainan gayanya si iblis itu, jadi mainan kita. Ya, lato-lato bisa jadi mainan. Sudah mau jadi mainan atau enggak? Ya jangan jadi mainan sama si iblis ya. Ya lanjut ya. Karunia iman ini kalau sudah praktek dalam usaha saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, sudah akan bekerja.
orang lain trennya ikut ini, nanti sudah akan bisa minta. Dan biasanya karunia iman ini, dia ini kerjasama dia dengan karunia mujizat, dengan karunia hikmat, dia kan kerja. Ya. Tuhan akan berikan hikmat kepada saya, lakukan ini, kamu buat yang ini, tidak usah ngikuti tren. Nanti kamu orang lain tidak kerjakan itu, saudara kerjakan itu. Itu kan hebat, saudara. Hebat, luar biasa. Nah, jadi karunia iman ini bisa saudara. Jadi bukan hanya di gereja saja, enggak. Sudah punya usaha, saudara punya pekerjaan, saudara punya rumah tangga, yang sekolah, yang kuliah, bisa dikerja dengan karunia iman ini bisa bekerja. Saudara pimpinan di perusahaan menghadapi staf-staf saudara, karunia iman ini bisa bekerja. Cara apa? Dengan caranya yang ajaib, Tuhan bisa lakukan ini. Ya, nah, jadi saya berdoa untuk kita semua. Biarlah dalam kehidupan kita, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan caranya dia, dengan yang luar biasa. Nah, saudara, karunia iman ini, saya coba beberapa hal tentang karunia iman. Karunia iman ini dia memang tidak tinggal menetap. Artinya, dia namanya juga gift ya, pemberian hadiah. Dia akan bekerja, dia tidak tinggal menetap. Contohnya itu Elia pada waktu karunia imannya bekerja, dia bisa berkata kepada nabi-nabi Baal yang waktu itu, yang 400 dan nabi yang lain dikatakan dibunuh semua sama Elia. Tapi pada waktu kemudian, setelah Nabi Baal itu dibunuh, yang 450 orang itu, dan kemudian si Isabel, istrinya Raja Ahab, ngomong sama orang lain, melalui orang lain, karyawan, bukan langsung ngomong sama Elia, besok aku akan bunuh ini, nyawanya akan sama seperti nabi-nabi Baal yang dia bunuh. Elia tidak mengaktifkan kembali karunia imannya. Kalau dia mau mati, saudaraku, sebetulnya dia bisa mati waktu dia menghadapi orang-orang itu yang lebih banyak itu. Tapi menghadapi satu orang ini, kemudian dikatakan dia takut. Jadi, tapi kemudian Tuhan itu baik. Tuhan baik. Bahwa Elia lagi, dan kemudian Tuhan perbaharui dengan caranya Tuhan, dan kemudian muncullah kembali karunia iman. Dan dia bertindak pada waktu dia di bawah pohon ara, kemudian dia pergi, dan Tuhan bilang, pergi, lakukan ini. Urapi ini, urapi yang ini, urapi Yehu jadi ini, urapi ini jadi ini. Dan kemudian Elia pergi lagi. Jadi karunia iman ini bukan sesuatu yang terus-menerus ada dalam diri kita. Tapi dia akan bekerja pada waktu situasi atau orang-orang ada yang membutuhkan. Situasi yang sulit, situasi yang memang mustahil, karunia iman ini bisa bekerja. Ya. Jadi karunia ini tidak menetap dalam kehidupan kita. Kita bisa terus minta kepada Tuhan. Ya. Jadi karunia iman ini dia sering bekerja bersama-sama dengan karunia-karunia yang lain. Entahkah karunia mujizat, entahkah karunia kesembuhan, entahkah karunia-karunia yang lain, dia akan bekerja bersama. Ya, jadi ini, dan karunia iman juga bisa bekerja melalui kata-kata, berkata-kata positif aja, ucapkan. Nah, jadi saudara, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, hati-hati dalam berkata. Ya. Seringkali kata-kata kita itu seperti iman, tapi iman yang negatif. Ya, sudah boleh jengkel dengan anakmu menjengkelkan, anakmu bandel mungkin, atau tidak menyenangkan hatimu, tapi jangan keluarkan kata-kata kutuk dari mulut. Kalau nanti anaknya hidupnya juga tidak benar, jadi apa yang kau katakan? Kalau anaknya bisa merespon dengan baik, mungkin bisa tidak jadi. Tetapi kalau dia tidak merespon dengan baik dan kemudian hidupnya juga tidak benar, apa yang engkau ucapkan, kata-kata itu iman negatif. Sepertinya memang, ya, tapi itulah yang terjadi.
dan itu perkataan itu dipakai. Jadi karunia iman ini bisa bekerja dia melalui kata-kata. Makanya kita perlu ucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Meskipun belum terjadi, ucapkan saja yang baik. Belum kita alami, ucapkan saja yang baik. Mungkin sudah lihat situasi belum berubah, keadaan belum berubah, tapi ucapkan saja yang positif. Jangan yang negatif. Kenapa? Karena yang negatif ini bisa juga terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar tentang karunia iman. Saya berdoa supaya dalam situasi yang saudara alami, ya, saya berkali-kali membuktikan. Ya, saya berdoa, saya percaya saudara juga sebetulnya sudah buktikan. Mungkin kita aja yang tidak sadar bahwa ternyata itu karunia iman ya. Mungkin kita tidak sadar aja, tapi sebetulnya itu terjadi, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang karunia iman ini. Sekali lagi kita perlu karunia ini. Tapi jangan terus kita jadikan kalau kita dapatkan sesuatu melalui karena karunia ini terjadi dan kemudian kita bilang, oh karena aku hebat. Oh coba kalau bukan aku yang di sana, mana bisa ini terjadi? Oh enggak, saudara. Ingat ini karunia, pemberian Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkenan memakai kita, kita hanya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, nah saudara, sebelum saya akhiri, nanti saya mau tampilkan dulu tentang HOG kita. Jadi kita sebut HOG, masih ingat singkatan dari apa? House of Grace, rumah kasih karunia. Ayo Kevin, ambilkan. Nah ini saudara, di bagian depan ini panggungnya, ya, sedang dikerjakan. Diharapkan Senin selesai panggungnya, nanti pasang karpet, triplek, terus dikasih karpet, ya, panggungnya. Kemudian yang di sini, yang peta-peta ini saudaraku, ini panel akustik atau ini peredam. Jadi sedang dikerjakan, dia sudah pasang dulu di dinding, nanti dikasih busa, dikasih kain, nanti cantik, sudah bagus, ya. Sudah jadi kerasan tinggal di sana. Ibadah maksudnya, bukan tinggal, ya. Oke, lanjut. Kemudian keramik sudah di lantai 2 sudah 100% terpasang, tinggal pasang bisnya ini. Ini bisnya sudah dimulai pasang, ini sudah ada ya, bis ini supaya nanti kalau dipel tidak langsung kena ke panelnya. Bisnya mungkin dalam 1-2 hari selesai dipasang. Keramik sudah full, sudah selesai. Jadi itu pola keramiknya seperti itu, ya, ukuran 80-80 D, ya. Kemudian ini tangga menuju ke lantai 3, ya, kita sudah buat ini tangganya menuju ke lantai 3. Lantai 3 nanti kalau lantai 2 penuh ibadah, kita naik ke lantai 3. Harapan kita begini Bapak Ibu, ya, biarkan karunia iman ini bekerja. Kita pasang lift nanti di sana. Amin. Amin. Yakin saudara? Ya, kita pasang lift di sana. Lanjut. Nah ini dia, ya. Cuman ini Kevin nampaknya dia perbesar fotonya, jadi kelihatannya gedungnya besar sekali. Sama seperti orang yang buat besar, ya. Tapi catnya sudah selesai semua saudara, sudah selesai dicat warna putih. Kemudian AC pun sudah selesai kita pasang. Sudah selesai dipasang, gambar AC-nya, itu ada 6 AC 2 PK sudah selesai dipasang, dan selanjutnya si gambar. Nah ini untuk lantai 3, sebagai bukti langkah iman kita, pasang dulu plafonnya, kita pasang plafonnya. Jadi ini lantai 3, kemudian ada di setiap lantai itu ada kamar mandi. WC bukan kamar mandi, maaf. Gambar berikutnya. Nah ini jadi gemuk juga. Memang kalau orang gemuk ini suka bikin yang gemuk-gemuk, ya.
Ini lantai 3 kamar mandinya. Maaf, WC. Jadi setiap lantai itu ada WC-nya. Nanti tinggal ini pasang kabel-kabel, pasang lampu. Jadi, nah ini pintu untuk lift. Ini langkah iman aja saudara. Dibobol dindingnya. Jadi untuk tempat lift. Kapan liftnya ada, kita tinggal ngomong sama Tuhan kan. Tuhan kan rumahmu Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan mau kami naik tangga Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang oke, yang nggak bisa naik tangga, naik lift, kami naik pasang lift Tuhan. Gitu aja kan, sederhana kan? Uangnya dari mana? Ya nggak tahu, Tuhan yang melakukan. Yang penting kita bertindak, kita lakukan aja. Caranya bagaimana? Tuhan punya cara. Dengan cara-cara. Kan? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi kan, karunia iman itu akan bekerja. Kenapa? Karena jelas Tuhan bilang, aku tidak akan biarkan kamu berhutang. Padahal udah mikirin hutang loh saudara, tapi Tuhan bilang, aku tidak akan biarkan gereja ini berhutang untuk bangun rumah. Kenapa? Karena ini rumah Tuhan. Jadi selalu saya bilang, ayo bangun rumah kamu, menabur untuk rumah Tuhan. Jadi apa yang saudara sudah lakukan, ini hasilnya, ya hasilnya. Masih ada gambarnya ini? Video. Kita coba lihat video biar video sebelum nanti kita selesai. Video ruangannya. Nah ini semua sudah terpasang, tinggal pasang busa. Itu yang warna abu-abu tua ini HPL ya. Jadi nanti di kotak-kotak itu dipasang. Ini terakhir. Kemarin saya lupa menghidupkan lampu lasernya, seharusnya lampu lasernya sudah terpasang. Tapi ini ruangan kita semua, ya. Jadi ini rumah kita semua, rumah kita bersama, ya. Puji Tuhan. Habis. Oke, ya. Saudara, terima kasih untuk apa yang Bapak Ibu sudah tabur. Kita harapkan nanti pertengahan Februari kita bisa pindah di sana. Kemarin sore listrik dari PLN kita sudah pasang baru 33.000. Kita sudah kemarin sudah nyala listrik untuk 33.000-nya. Jadi kita sudah punya. Kita harapkan nanti paling telat minggu pertama atau minggu kedua Februari kita bisa pakai tempat itu. Ya. Segera nanti begitu panelnya selesai kita pasang LED kita sudah order, tinggal datang, nanti orangnya datang, nanti tim multimedia kalian siap-siap belajar karena nanti orangnya datang sini dia akan ngajar. Ya, puji Tuhan untuk apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini, untuk apa yang kita sudah kerjakan bersama-sama. Kita masih terus akan bergerak. Meskipun kita belum menyelesaikan semua, tapi kita akan terus lakukan ini. Ya, sekali lagi puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang semua kita yang sudah ikut menabur bersama-sama, baik waktu pembelian, waktu renovasi, dan sekarang kita masih tetap sedang merenovasi, melanjutkan, menyelesaikan renovasi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan kasih setia. Kau mengajarkan kami Tuhan supaya karunia iman ini bisa bekerja. Kami tahu Tuhan, kami menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang sulit. Orang-orang memprediksikan tahun 2023 ini suatu keadaan yang sulit. Tapi kami tahu Tuhan, karunia iman ini akan bekerja Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih untuk semua kami yang bersama-sama dengan Firman. Dan hamba berdoa dan memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah ikut menabur bersama-sama di rumah-Mu dan sudah ikut bersama-sama Tuhan untuk menabur, untuk renovasi rumah-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang mereka tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Seperti janji-Mu Tuhan,
Engkau tidak akan membiarkan kami berhutang. Kami percaya Engkau dengan cara Engkau akan melakukannya bagi kami. Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan, secara khusus mereka yang sudah mendedikasikan uangnya, hartanya untuk mereka tabur di rumah-Mu Tuhan. Mereka yang hadir bersama-sama hari ini, dan mereka juga yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan hamba berdoa memberkati mereka Tuhan. Engkau tidak pernah lupakan Tuhan apa yang mereka tabur, apa mereka bawa untuk rumah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka, dan Engkau tidak akan pernah lupakan. Biarlah apa yang kami bawa ini akan terbawa sampai di dalam kekekalan, karena kami menabur ini dengan tulus. Kami menabur ini dengan tulus, bukan untuk kami, untuk rumah Tuhan, supaya di tempat itu Tuhan orang-orang dibangun, orang-orang dikuatkan, supaya di tempat itu Tuhan nama-Mu dimuliakan, supaya di tempat itu Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, dibangun dan didewasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, sebelum saya akhiri, dua hari yang lalu seseorang telepon saya, Pak, bisa minta nomor rekening gereja. Oh iya, saya kirim untuk pembangunan. Nah, saudara, kemudian saya bilang, oh terima kasih sudah. Nah, dia bukan jemaat kita, saudara. Terus kemudian dia bilang gini, saya ini meneguhkan. Dia bilang gini, mereka suami istri berdoa tadi pagi. Terus waktu mereka berdoa, tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong ke mereka, kamu tabur untuk rumah Tuhan di sana. Dan dia kirimkan itu. Saudara, inilah saya katakan karunia iman ini kita butuhkan, ya. Dan saudara jangan abaikan ini, ya. Saudara akan lihat ada begitu banyak keajaiban terjadi dalam usaha saudara, pekerjaan, rumah tangga, sekolah, kuliah. Saudara akan lihat ada banyak keajaiban terjadi. Saudara akan tercengang-cengang. Tapi ingat, semua karena pemberian dari Tuhan, bukan karena kita yang hebat, ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan dengarkan suara Tuhan. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian, bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali, dia sudah tua, dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja, karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau yang menerjemahkan
orang yang suka menangguhkan, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi? Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya, melonjak kegirangan, saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, Ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Saya bangkit berdiri bersama-sama seperti tadi. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, karanya meneguhkan setiap lidah sumbangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Haleluya, 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 bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, karanya meneguhkan setiap lidah suku bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan glory, dengan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya, 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 bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, karanya meneguhkan setiap lidah suku bangsa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan glory, dengan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Mari beri pujian bagi anak Tuhan. Beri pujian bagi anak Tuhan. Beri pujian bagi anak Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini.
Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan itu besar dalam kehidupan kami. Biarlah karunia daripada Tuhan ini Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Berkati bangsa dan negara kami dan pemimpin kami Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kota kami yang kami cintai ini. Tuhan Yesus berkati kota ini Tuhan, jamah kota ini, kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi kota ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin gereja kami, GBI Rocky Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Roni Daud, Bapak Timotius Arifin, dan juga buat gembala kami ada di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther. Tuhan Yesus, kiranya berkat kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati gembala kami Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther Tuhan, di mana pada saat ini sedang membangun, merencanakan pembangunan dan bahkan sedang berlangsung pembangunan untuk rumah buat Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan memberkati dan mencukupkan semua apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Biarlah pada saatnya nanti Tuhan kedua ini bisa dipakai untuk mengagungkan dan memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memulihkan setiap keadaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, biarlah Tuhan kuatkan yang berbeban berat. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang berusaha, yang bekerja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan keberuntungan dan keberhasilan sehingga semuanya itu boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, berkati setiap anak-anak kami baik yang sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi. Biarlah semuanya itu Tuhan memberkatinya dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, juga persembahan kami berdoa buat persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dan membalaskan dengan berkali lipat ganda. Dan terima kasih buat setiap kami Tuhan yang telah ibadah saat ini Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, mengantarkan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, sehingga hidup kami tak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui nama-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom.